Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami ucapkan selamat bergabung di ibadah Raya Paskah pada pagi hari ini kepada seluruh jemaat GKMI Efata. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan untuk kita semua. Mengingat kemenangan Yesus Kristus, mati lalu bangkit mengalahkan maut. Dengan hati yang bersyukur, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, mengejar hadirat. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan memulai seluruh ibadah kita dan bersehati bersama menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Ibadah Paskah pada pagi hari ini hanya kami mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang dengan kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Mari kita angkat satu pujian, Ku Kan Bangkit. Gerakkanlah kekuatan
Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan Darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di kesempatan pagi hari ini. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan.
Karena Engkau Allah kami yang sangat mengasihi kami, yang setia memelihara kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh memasuki ibadah Paskah pada hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami membuktikan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan berkati kami semua jemaat-Mu, dan tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih berbahagia adalah yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mari saudara, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan pagi hari ini, di hari Paskah ini, kita akan merenungkan firman ini dengan tema kebangkitan yang membawa perubahan. Saudara, saya berharap bahwa di dalam ibadah ini kita bersama-sama beribadah dengan penuh syukur kepada Tuhan, dengan sukacita, karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini umat Tuhan di seluruh dunia sedang melaksanakan dan merayakan Hari Raya Paskah, hari peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Biasanya gereja-gereja di Malang ini, beberapa gereja khususnya itu sampai memasang tenda ketika Paskah diadakan. Oleh karena gedung gereja di mana mereka harus berbakti tidak mampu menampung jemaatnya yang beribadah pada Hari Raya Paskah. Tetapi saudara, pada hari ini hampir semua gereja-gereja di Malang ini mengadakan ibadah dan jemaatnya melaksanakannya di rumah masing-masing, sepertinya sama dengan yang sedang kita alami. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa semua saudara yang beribadah pada hari ini percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sungguh-sungguh bangkit dari kematian dan benar-benar hidup dan mengalahkan kematian. Amin, saudara.
Tetapi Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara menjadi percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati atau dari kematian, lalu apa alasan saudara kok percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati dan hidup? Tentu kita tidak boleh hanya sekedar percaya, tapi harus punya alasan yang pasti dan alasan yang jelas. Mengapa saya percaya kalau Yesus itu memang bangkit dari antara orang mati? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, mestinya setidaknya ada 3 penyebab yang membuat kita menjadi percaya bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh bangkit dari kematian dan hidup. Yang pertama, saudara, jauh hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Ia sudah berfirman menjelaskan kepada murid-muridnya akan bahwa Dia akan dibunuh dan pada hari ketiga setelah kematiannya Dia akan bangkit dari kematian. Dan itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus yang ditulis oleh Injil Matius pasal 16 ayat 21. Dan kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara, dan pasti digenapi. Karena itulah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, maka pada hari yang ketiga Dia sungguh bangkit dari antara orang mati. Lalu alasan yang kedua, saudara, mengapa kita percaya kalau Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati? Malaikat Tuhan yang menjadi pemberita pertama yang memberitahukan kepada para perempuan yang sebelum fajar menyingsing sudah datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Perempuan itu dijelaskan dalam Alkitab ialah Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, Salome, dan Yohana istri Kusa. Dan pasti malaikat yang memberitahukan kepada beberapa wanita ini adalah makhluk utusan Allah yang tidak mungkin dia akan berdusta. Dia membawa berita yang benar dan dia juga ada di tempat itu ketika para wanita ini datang. Dan wanita-wanita ini tidak datang sendiri-sendiri, tapi mereka beberapa orang, dan secara khusus para wanita ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, yang tidak mungkin dia akan begitu saja percaya sebelum sungguh-sungguh dia mengenali bahwa yang memberitakan itu adalah malaikat Tuhan. Saudara, kemudian alasan yang terakhir yang menurut saya pelajari dari bagian perikop Alkitab ini, bahkan para murid yaitu Petrus dan Yohanes yang sempat masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus dan menyaksikan langsung bahwa benar-benar kubur itu sudah kosong. Dan selanjutnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada para perempuan yang pada waktu itu diutus untuk memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus oleh malaikat kepada murid-murid yang lain. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan menjelaskan demikian. Mari kita baca dulu, saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga yang mengatakan demikian. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, ini adalah bukti-bukti nyata yang jelas dikatakan dalam Alkitab kita. Jadi sesungguhnya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah fakta dan bukan hanya sekedar cerita atau mitos saja. Dan karena kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah fakta, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan itu pasti akan membawa perubahan ke dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, seolah semua yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun itu sepertinya menjadi sirna
tidak ada artinya apa-apa, saudara. Para murid yang pernah berjanji untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaannya, ternyata mereka menyangkal Tuhan, bahkan malah sudah meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib. Orang-orang yang membenci Tuhan Yesus tentu sudah sangat bersukacita karena merasa menang. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian sungguh membawa perubahan, baik yang dialami oleh para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya, maupun bagi orang yang membenci Tuhan Yesus. Saudara, bagi orang yang percaya dan tidak mengeraskan hati seperti para murid, walaupun mereka ini adalah orang-orang yang sederhana dan pernah gagal dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, tapi kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu telah membawa perubahan dalam hidup mereka. Dari hidup yang penuh dengan duka cita, hidup yang putus asa dan kehilangan pengharapan, kecewa, dan seterusnya, menjadi hidup yang dipulihkan, yaitu hidup yang bersukacita dan berpengharapan. Bahkan para murid merasakan damai sejahtera di dalam hatinya. Dan orang yang tetap percaya dan orang yang tidak percaya dan membenci Tuhan Yesus dan mengeraskan hatinya, saudara, maka tidak akan pernah berubah. Dia akan berubah semakin jahat, saudara. Tidak pernah berubah menjadi baik. Sekalipun itu adalah imam-imam kepala dan tokoh-tokoh agama yang lain. Mereka dibuktikan dengan rela menyuap dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak baik, yaitu menyebarkan berita-berita bohong, walaupun mereka adalah pejabat-pejabat penting di kalangan orang-orang yang menganut agama Yahudi, pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh agama Yahudi, termasuk tokoh-tokoh mahkamah agama. Sedang imam-imam adalah, saudara-saudara, kita tahu mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan penting bagi umat Israel pada waktu itu. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, maka mereka semakin jahat dan semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi percayanya tentu harus dibuktikan dengan adanya perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Karena kalau orang Kristen hanya sebatas percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, saudara, tapi jika orang Kristen itu tidak membuktikan perubahan dalam hidupnya, maka orang Kristen itu tidak akan bisa dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Karena orang Kristen yang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, maka orang Kristen itu tidak akan ada bedanya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari segi apa orang Kristen harus mengalami perubahan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Saya mencatat setidaknya ada beberapa hal menurut saya yang harus dibuktikan adanya perubahan dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, dari segi iman. Orang Kristen harus mengalami perubahan, yaitu terjadinya pertumbuhan iman yang semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga tetap kuat dalam menghadapi berbagai ujian, tantangan, dan juga pergumulan dalam hidup ini. Dan dengan semakin beratnya ujian, tantangan, serta pergumulan, justru orang-orang Kristen yang mengalami perubahan semakin dewasa imannya, dia akan semakin percaya dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, saudara, adalah perubahan dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dari hari ke hari akan semakin mengerti siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya, dan semakin memiliki keberanian untuk bersaksi karena semakin mengenal Tuhan Yesus secara mendalam lagi.
Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan dari segi pengetahuan. Baik itu pengetahuan Alkitab kita maupun pengetahuan umum. Walaupun sudah tidak bisa studi lagi di kelas Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi kita bisa belajar secara mandiri dengan memohon agar Tuhan memberkati kita untuk berpikir dengan baik. Di era semacam sekarang tentu kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir, supaya orang Kristen tidak ditinggal dalam perkembangan zaman ini. Nah, Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kemudian Tuhan Yesus menemui semua murid-muridnya? Karena Tuhan Yesus mau supaya semua murid-muridnya benar-benar mengalami perubahan di dalam hidupnya, sehingga tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka mengurung diri di kamar dan menguncinya dengan ketakutan. Kemudian seperti Thomas yang ragu, bimbang, dan tidak mau percaya sebelum bertemu sendiri dan mencucukkan tangannya ke bekas-bekas luka pada tubuh Tuhan Yesus. Kemudian ada murid-muridnya yang juga pergi ke Emmaus dengan tidak jelas tujuannya. Saudara, Tuhan Yesus sekali lagi mau supaya ketika ia sudah bangkit dari kematian, dia akan melawat semua murid-muridnya untuk membawa mereka mengalami perubahan dan menjadi bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kemudian para murid ini juga diharapkan oleh Tuhan untuk siap menghadapi berbagai macam ujian, tantangan maupun pergumulan, dan juga siap untuk hidup menjadi saksi-saksi Tuhan. Tanpa mengalami pembaharuan, tanpa mengalami perubahan, Saudara, para murid ini tidak akan mungkin siap untuk menghadapi ujian, tantangan maupun pergumulan, dan tidak mungkin untuk siap menjadi saksi-saksinya Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus sungguh memperhatikan dengan serius ketika dia bangkit dari antara orang mati, untuk bertemu dengan pribadi-pribadi murid-muridnya, supaya setiap para murid mengalami perubahan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kiranya di peringatan Hari Paskah pada tahun 2020 ini, biarlah kebangkitan Kristus itu akan sungguh membawa perubahan dalam hidup kita semua, secara khusus keluarga besar GKIM Ephphatha, sehingga kita siap menghadapi segala perubahan yang tidak selamanya menyenangkan hati kita. Dan kita juga akan siap untuk hidup menjadi saksi-saksi Tuhan, apapun itu situasi yang kita alami dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus saya juga kami sekeluarga mengucapkan selamat Paskah untuk keluarga besar GKIM Ephphatha. Biarlah Paskah ini sungguh membawa perubahan dalam hidup kita, sehingga kita akan hidup dalam damai sejahtera, walaupun tantangan, pergumulan, kesulitan ini tidak pernah lepas dari hidup kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita akan bersama berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kepadamu kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, karena pada peringatan hari kebangkitan-Mu hari ini, sekalipun kami bersama-sama dalam situasi yang secara kedagingan sedang prihatin, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan, sehingga kami punya kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapi realita kehidupan yang tidak selamanya menyenangkan ini dengan terus percaya dan mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Karena Engkau-lah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang akan menjawab setiap pergumulan kami, mengubah hidup kami, untuk kami tidak ketakutan dalam menghadapi kenyataan hidup ini, tapi percaya dan berserah diri seutuhnya kepada Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau tanamkan firman-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Kuasai kami untuk kami dapat membuktikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapa, Engkau lindungi kami semua keluarga besar Jemaat GKMI Efata ini, dimanapun Tuhan menempatkan kami, agar kami tetap hidup dengan setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga lepas keluarga, Tuhan yang akan melawatnya. Tuhan akan menghibur mereka yang susah. Tuhan yang akan memberi kecukupan kepada yang sedang kekurangan. Tuhan pula yang akan memberi kesembuhan kepada yang sedang sakit. Sehingga semua jemaatmu akan mengalami perubahan, merasakannya perubahan itu nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati gereja-gerejamu yang hari ini melaksanakan kebaktian peringatan kebangkitanmu, agar seluruh gereja-gereja Tuhan di pelosok negeri ini, baik itu yang kau tempatkan di kota, di desa, di daerah-daerah pedalaman, Tuhan akan memberkati gereja-gerejamu, memberkati hamba-hambamu yang setia melayani. Demikian juga Bapa, kami menyerahkan kepadamu akan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Mari Bapa di surga, Engkau akan terus melindungi bangsa dan negara ini, supaya bangsa kami, negara kami Indonesia selalu menjadi bangsa dan negara yang ada dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Supaya peristiwa-peristiwa seperti yang sekarang sedang dialami oleh bangsa ini dan oleh dunia akan membuat seluruh warga masyarakat di negara kami menjadi bersungguh-sungguh untuk hidup takut dan hormat akan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan situasi ini semakin mengalami lawatan-Mu negara kami ya Tuhan. Menjadikan bangsa kami bangsa yang bertobat, berserah diri seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya virus corona ini akan segera berakhir di negara kami, supaya suasana tentram damai akan terjadi di negeri ini. Berkatilah para pemimpin bangsa, lengkapilah dengan hikmat agar bijaksana dalam memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati gereja-gerejamu supaya terus hidup menjadi kesaksian yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah seru doa kami ini ya Tuhan, hanya kami percayakan kepadamu melalui putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar keluarga besar GKMI Efata? Puji Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merasakan berkat-Nya pada hari Paskah ini. Pada Paskah kali ini mungkin adalah menjadi Paskah yang luar biasa bagi kita, karena kita merayakan di rumah kita masing-masing. Mungkin Tuhan ingin supaya kita bisa lebih sungguh-sungguh dapat merasakan dan dapat merenungkan arti Paskah itu. Yesus telah menderita wafat di kayu salib untuk kita semua dan sekarang telah bangkit. Biarlah di saat-saat dunia mengalami ketidakpastian, kegelapan, dan masih banyak masalah-masalah lainnya, marilah kita juga bangkit dan menjadi lilin yang selalu menyala di tengah kegelapan dengan memperhatikan dan melayani sesama kita bersama dengan Kristus. Semoga Paskah kali ini membawa harapan, sukacita, dan kebahagiaan bagi kita semua. Dan semoga wabah penyakit ini juga segera berlalu, dan kita juga bisa berkumpul bersama-sama kembali di gereja untuk bersekutu seperti dulu lagi. Akhirnya saya sekeluarga menyampaikan selamat Paskah bagi seluruh warga Jemaat GKMI Efata. Terima kasih. Amin. Shalom, kami mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh jemaat GKMI Efata. Kiranya Paskah kali ini bisa membawa kita, mengingatkan kita bahwa Allah begitu mengasihi kita hingga Yesus rela mati bagi kita dan bangkit yang membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas maut.
Dan kiranya Paskah kali ini juga mengingatkan kita untuk semakin diperbarui dan hidup kudus menyerupai Kristus. Harapan serta doa kita sekalian supaya kondisi bangsa dan negara Indonesia serta seluruh dunia segera dipulihkan serta wabah COVID-19 segera berakhir. Kiranya kasih Tuhan selalu memelihara dan menyertai kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Paskah, semoga corona cepat berlalu dan kita bisa beribadah bersama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom keluarga besar GKMI Efata. Kami keluarga Bapak Sugianto mengucapkan Selamat Paskah bagi semua keluarga besar GKMI Efata. Doa dan harapan kami, semoga virus corona ini cepat selesai dan kita semua boleh beribadah seperti semula, memuja dan memuji Tuhan. Kita diberikan kesehatan semua, dan kita kembali seperti sedia kala. Jadi kita semua harus semangat. GKMI Efata diberkati untuk menjadi berkat. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kami mengucapkan Selamat Paskah untuk keluarga besar GKMI Efata. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, Jemaat GKMI Efata yang saya kasih dan yang saya rindukan. Kiranya semua tetap sehat, tetap juga bisa bersukacita sekalipun masa-masa ini sulit untuk semuanya. Dan kiranya perayaan kebangkitan Kristus sungguh bisa memberikan kita kekuatan, sukacita dan juga damai sejahtera. Sekali lagi salam untuk semuanya, selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Love dari Surabaya. Bersama ini pula kami persembahkan sebuah puji-pujian untuk mengenang kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Salibmu Tuhanku.
keluarga saya mengucapkan selamat Paskah kepada keluarga besar GKMI Efata. Semoga tetap semangat walaupun di tengah-tengah musibah corona ini, dan kita doakan semoga cepat selesai corona dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama berkumpul di sini. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Paskah. Semoga wabah virus corona ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali di gerejamu GKMI Efata Malang. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Paskah kepada keluarga besar GKMI Efata. Kiranya Paskah tahun ini sungguh-sungguh akan membawa kita untuk hidup diubahkan dan semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Untuk mengakhiri ibadah Raya Paskah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian kebaktian peringatan Hari Paskah ini, dan bersama-sama kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memimpin kami di dalam kebaktian kami hari ini. Sekalipun kami sekalian masih beribadah di rumah kami masing-masing sampai hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga GKMI Efata semuanya yang melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita akhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dan mari kita akhiri dalam damai sejahtera Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini
sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan dan tetap di rumah. Sekali lagi.